Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Demo menuntut perbaikan jalan di kantor DPRD Lebak, Banten diwarnai insiden. Salah satu massa menderita luka bakar di kakinya usai terkena sambaran api. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Demo menuntut perbaikan jalan di kantor DPRD Lebak, Banten diwarnai insiden. Salah satu pendemo terbakar kakinya saat massa saling dorong dengan aparat keamanan. Wanita ini terkena sambaran api diduga tersulut bensin yang sengaja dilempar oleh seseorang yang belum diketahui. Korban langsung dibawa ke rumah sakit setelah mendapatkan pertolongan pertama oleh pihak pemadam kebakaran. Sementara massa melanjutkan unjuk rasa mereka menuntut perbaikan jalan di desa mereka yang sudah puluhan tahun rusak parah. Tuntutan kita agar poros jalan sepanjang 6 km dari desa Citipusen sampai desa Cikaret di Kecamatan Cera itu dibangun dengan bentuk betonisasi. Udah berapa lama sih itu emang? Itu dari dulu, dari zaman dahulu hanya pernah dilakukan pengerasan dan pelebaran di tahun 2014, setelah itu mangkrak begitu saja. Unjuk rasa ini sebagai bentuk kekecewaan warga kepada pemerintah Kabupaten Lebak. Pasalnya pemerintah Kabupaten Lebak hanya memberikan janji yang akan memperbaiki jalan, tapi perbaikan belum saja dilakukan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi rumah tinggal di Bekasi, Jawa Barat ricuh. Kericuan terjadi usai jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi membacakan surat keputusan. Eksekusi rumah tinggal di Kampung Pengasinan Rawalumbu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat ricuh. Sejumlah massa dari pihak Pengadilan Negeri Kota Bekasi langsung merangsek masuk usai pembacaan surat putusan dengan mendorong pagar rumah termohon dan mengeluarkan seluruh perabot milik termohon. Eksekusi mendapat perlawanan dari termohon karena ada perbedaan di antaranya alamat objek eksekusi. Namun pihak jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi tetap bersikukuh atas dasar putusan dan sesuai dengan nomor sertifikat hak milik. Artinya kami juga mengacu dari sertifikat nomor pengukuran sama nomor sertifikat, titiknya tetap berada di sini. Kalau soal alamat RT kan bisa saja itu hanya terjadi salah pengetikan. Dari awal pun tidak pernah dibantah. Sementara itu kuasa hukum dari termohon eksekusi menilai yang dilakukan jurusita tidak manusiawi. Ada penyelundupan, tapi kita melihat grosis lalu itu jelas kok. Alamat klien kami itu adanya di RT 003 RW 01 nomor 45. Kenapa ini bisa berubah? Ya kan? Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Pihak termohon juga mengkritisi di mana objek eksekusi telah dilelang dan pihak termohon meminta dokumen lelang sejak lama tak kunjung diberikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, demo di depan kantor DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat ricuh. Kericuan terjadi akibat ratusan warga Nagari Gantung Ciri tidak terima wali nagarinya dicopot karena dinyatakan korupsi oleh bupati. Padahal massa menilai Bupati Soloklah yang menjadi sosok yang harusnya bertanggung jawab atas kasus itu. Aksi ratusan warga Nagari Gantung Ciri, Kabupaten Solok, Sumatera Barat di depan gedung DPRD Kabupaten Solok ricuh. Kericuan berawal saat massa tidak terima ucapan Bupati Solok yang mengatakan wali Nagari Gantung Ciri maling uang rakyat. Bahkan salah seorang anggota DPRD Solok berusaha mengejar Bupati, sehingga memancing gerakan massa yang berujung kericuhan. Karena dianggap memancing keributan, oknum anggota DPRD tersebut diamankan oleh petugas kepolisian. Permasalahannya adalah saya memang betul ada temuan penyalahgunaan keuangan negeri. Tetapi itu ada proses yang harus dilalui. Dan proses itu sampai sekarang masih berlangsung. Ratusan massa ini berdemonstrasi karena tidak terima wali nagari diberhentikan akibat terjerat kasus dugaan korupsi. Padahal massa menilai Bupati Soloklah yang menjadi sosok yang harusnya bertanggung jawab atas kasus tersebut. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Warga Kabupaten Pidi Aceh berunjuk rasa menolak pengungsi Rohingya yang ditampung di tenda-tenda darurat. Warga mendesak UNHCR dan IOM segera bertanggung jawab atas nasib pengungsi Rohingya. Ratusan warga mendatangi lokasi perkampungan pengungsi Rohingya di Desa Kulam, Kabupaten Pidi, Aceh. Mereka mendesak agar para pengungsi segera dipindahkan dari tanah Aceh. Warga menuntut agar UNHCR dan IOM segera bertanggung jawab atas nasib para pengungsi. Warga menolak jika wilayah mereka dijadikan ladang bisnis haram tindak pidana perdagangan orang. Bersangkutan UNHCR dan IOM mereka tidak hadir ke tempat sini. Jadi di mana letak tanggung jawabnya mereka jika masyarakat mengambil tindakan sesening kedua? Karena mereka tidak bertanggung jawab. Sampai sekarang ini mereka tidak kemari. Jadi tuntutan kami kalau emang pihak UNHCR tidak bertanggung jawab, saya minta khususnya masyarakat Pidi yang ada di sini meminta kepada pihak Gubernur Aceh, pihak Kapolda Aceh, Pangdam Aceh segera mungkin didatangkan kapal perang ke pesisir Pidi, naikin mereka semua, hantar ke negaranya balik. Karena apa? Di sini sudah banyak cemburu sosial masyarakat antara Kule, Kulam, dan Pasir Beranding. Sejak pertengahan November, beberapa gelombang pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar tiba di pesisir Aceh menggunakan 9 kapal laut. Hingga kini sudah ada lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya yang ditampung di tenda-tenda darurat. Dari Pidi Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana ada video viral yang mesum sejoli di sebuah restoran elit di kawasan Senopati, Jakarta. Belum diketahui kapan video itu diambil, namun masyarakat menanggapi sinis aksi tak pantas itu. Inilah rekaman video amatir milik warga yang memperlihatkan pasangan kekasih sedang berbuat mesum di sebuah restoran elit di daerah Senopati, Jakarta Selatan. Dalam rekaman itu terlihat jelas pasangan ini saling pangku-pangkuan dan tak menyadari adanya orang yang merekam. Sejumlah warga yang mengetahui video viral itu mengaku resah dan berharap adanya sanksi kepada pasangan tersebut. Sangat tidak layak sih menurut saya. Nggak layaknya kenapa tuh Bang? Umum. Itu tempat umum. Ya. Harusnya kayak gimana Bang? Ya kan di luar banyak ya. Banyak tempat gitu. Jadi di luar aja gitu. Nggak di tempat umum gitu ya, nggak di restoran ya. Mana? Menurut saya sih itu kurang pantas ya. Apalagi itu di tempat umum. Ya sebaiknya ya di tempat yang lain aja sih kayak gitu. Kalau menurut Mbak dengan aksi mereka kayak gitu perlu dikasih sanksi nggak sih? Perlu. Saat ini Polsek Kebayoran Baru masih menyelidiki terkait video viral tersebut. Dari Jakarta, Helmi, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar dicopotnya Melki Sedek Huang dari jabatan Ketua BEM UI viral di media sosial. Melki diberhentikan sementara karena diduga melakukan kekerasan seksual. Pemberhentian sementara Melki Sedek Huang dari jabatannya sebagai Ketua BEM UI pertama kali mencuat melalui unggahan akun di media sosial X Aditya Rizik dengan nama akun @bulanpemalu. Dalam unggahannya disebutkan bahwa posisi Melki untuk sementara digantikan oleh Siva Anindya Hartono selaku Wakil Ketua BEM UI periode 2023. Selain itu, akun @bulanpemalu juga melontarkan cuitan berunsur dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Melki Sedek Huang. Melki Sedek Huang merupakan mahasiswa sekaligus Ketua BEM UI periode 2023. Melki aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah intimidasi sempat dirasakan oleh Melki, mulai dari peretasan akun WhatsApp hingga ancaman yang diterima oleh ibunya. Sementara itu, pemirsa, Melki Sedek Huang membantah terlibat kasus pelecehan seksual dengan kekerasan. Melki mengaku tidak tahu menahu soal dugaan kasus yang menjerat dirinya. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Maluku Utara dan 14 pejabat organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintahan Provinsi Maluku Utara.
Para pejabat ini diamankan terkait dugaan kasus lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa di Maluku Utara. OTT KPK dilaksanakan di 2 lokasi. Gubernur Abdul Ghani Kasuba diamankan di sebuah hotel di wilayah Jakarta Selatan, sedangkan 14 pejabat lainnya ditangkap di Ternate, Maluku Utara. KPK juga menyegel rumah dinas gubernur dan sejumlah kantor OPD di Sofifi. Saat ini para terduga pelaku masih dalam pemeriksaan KPK sebelum menentukan status hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Status tersangka Firly dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dinyatakan sah. Dengan demikian, penyidik Polda Metro Jaya akan melanjutkan tahapan proses penyidikan ke tahap berikutnya. Gugatan pra-peradilan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Imelda Herawati tidak dapat menerima gugatan pra-peradilan Firly Bahuri karena menemukan adanya dalil yang tidak dapat dijadikan landasan diajukannya pra-peradilan yang merupakan materi pokok perkara. Sementara Firly tidak hadir dalam sidang pra-peradilan hari ini dan hanya dihadiri kuasa hukumnya. Firly Bahuri mengajukan gugatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Dengan begitu, penyidik Polda Metro Jaya akan melanjutkan tahapan proses penyidikan ke tahap berikutnya. Tidak ada upaya hukum lagi ya untuk melaksanakan putusan pra-peradilan hari ini. Dan kita akan melanjutkan proses penyidikan ke tahap berikutnya yang dimana otoritas tersebut dimiliki oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Firly mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Ia menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Beralih ke kasus positif harian COVID-19 di Jakarta yang terus meningkat hingga 200 kasus per hari. Masyarakat pun diminta tetap waspada dengan menjalankan protokol kesehatan serta melengkapi vaksinasi hingga dosis kelima. Jelang berakhirnya tahun 2023, angka kasus COVID-19 di Jakarta terus meningkat. Angka kasus positif harian COVID-19 di ibu kota mencapai 200 kasus per hari. Namun, masyarakat diimbau untuk tidak panik dan tetap waspada dengan menjalankan protokol kesehatan ketat seperti menggunakan masker, menjauhi kerumunan, rajin mencuci tangan, dan melengkapi vaksinasi dosis kelima. Masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi dosis kelima dengan rentan waktu 6 bulan setelah mendapatkan vaksin dosis keempat, menggunakan vaksin dalam negeri seperti Inavac dan Indovac untuk mencegah keparahan dan juga kematian. Tapi masyarakat tidak perlu panik karena sudah endemi sejak Juni 2023, artinya tanggung jawab utama kesehatan ada pada diri masing-masing. Tentunya pemerintah tidak tinggal diam, terus menghimbau dan juga menyediakan. Menghimbau untuk cegah sakit yaitu dengan perketat prokes. Vaksinasi tidak mencegah sakit, yang mencegah sakit adalah kita perketat prokes kembali untuk mencegah keparahan dan kematian. Kami sangat menghimbau untuk melengkapi vaksinasi segera. Saat ini sudah bisa diberikan dosis 1 sampai dengan dosis 5. Selain vaksinasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan layanan PCR gratis di puskesmas bagi mereka yang bergejala ataupun memiliki kontak erat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso Pontianak merawat 2 pasien COVID-19. Kedua pasien dirawat di dalam ruang isolasi khusus. Empat warga terinfeksi COVID-19 dalam catatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. 2 orang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso Pontianak, sementara 2 lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah. Pemprov Kalimantan Barat telah menyiapkan ruang khusus isolasi bagi warga yang terkena COVID-19. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan penyebaran COVID menjelang Hari Natal dan Tahun Baru.
Pemerintah meminta warga untuk waspada lonjakan COVID saat libur Natal, terlebih mobilitas orang di saat Natal dan Tahun Baru akan meningkat. Bagi masyarakat secara umum yang melakukan aktivitas di tempat ramai, saya sarankan memakai masker. Ya. Kemudian untuk pasien-pasien yang mempunyai penyakit komorbid, misalnya jantung, ginjal, hati, dan lain-lain, agar dikontrol penyakit komorbidnya ke dokter atau ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Meskipun COVID-19 sudah menjadi endemi, namun pihak pemerintah mengimbau warga untuk tetap waspada. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Menyambut libur Natal dan Tahun Baru, karakter animasi Kiko kembali hadir menjumpai penggemarnya. Para penggemar bisa berinteraksi langsung dengan Kiko dalam acara Kiko Christmas Adventure yang diadakan di Solo, Jawa Tengah. Lalu seperti apa keseruannya? Ini dia liputannya. Karakter serial animasi Kiko kini hadir di Park Mall Solo, Jawa Tengah. Para penggemar bisa meet and greet serta sing and dance langsung dengan karakter Kiko, Lola, dan Polly. Kehadiran Kiko menjadi bagian dari perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 yang akan berlangsung selama 1 bulan setiap hari Sabtu dan Minggu. Anak-anak diajak untuk berpetualang dengan beragam wahana yang telah disiapkan, antara lain ship inflatable, giant pool, dan trampolin. Ini adalah satu karya anak bangsa yang mestinya bisa memberikan inspirasi kepada keluarga-keluarga di rumah. Bahwa kita juga memiliki kartun atau animasi yang sangat baik dan bagus sekali dan bisa memberikan pembelajaran karakter kepada anak-anak kita. Kebetulan banget Kiko akan ada season 4 di tahun 2024 dengan konsep yang berbeda dan lebih menarik karena akan ada di dunia universe yang berbeda. Acara Kiko Christmas Adventure juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Pengunjung juga bisa mengikuti coloring competition, singing competition, dan fashion show. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Kita ke dunia olahraga, pemirsa. Sinteyong memanggil 29 pemain untuk mengisi skuad tim nasional Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan di Turki. Skuad itu diproyeksikan untuk persiapan menjelang Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong memanggil 29 pemain untuk mengisi skuad tim nasional Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan di Turki. Selama di Turki, skuad Garuda akan diberi materi latihan fisik dasar dan baru diberi pelatihan secara taktikal setelah 1 Januari 2024. 아시안컵 준비는 뭐 어떻게 되면 이제 오늘 소집해서 내일 출발하기 때문에 내일 이제 터키 넘어가서 우리 선수들 다 모이지는 못하고 일단 먼저 소집된 선수들 기본 체력과 전술 훈련하면서 1월 1일이 지나야만이 모든 선수가 소집되기 때문에 그때부터 본격적인 전술 훈련을 할 것이다 보시면 되겠습니다. Pemusatan latihan skuad Garuda dimulai pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Setelah itu, timnas akan langsung menuju Qatar untuk persiapan Piala Asia 2023 yang digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kata Dasmu dan Banyumas masuk dalam trending topik media sosial X hari ini. Lebih dari 40.000 orang membicarakan hal tersebut. Kata Dasmu dan Banyumas masuk dalam trending topik hari ini di dalam media sosial X. Lebih dari 40.000 warganet membicarakan hal ini. Sementara Banyumas dibicarakan lebih dari 13.000 orang. Salah satunya akun X @ariprasetyo85. Akun ini mengungkap pada pemilu 2019, ternyata Prabowo sempat mengeluarkan pernyataan Dasmu. Macam-macam itu semua, tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Betul? Kalian kalau masuk, mungkin kalian diusir karena tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tapi
tampang kalian ya tampang Boyolali ini. Warganet juga mengeluarkan pernyataan Capres Prabowo Subianto yang menjadi kontroversi di pemilu 2019. Salah satunya terkait wajah orang Boyolali. Dia besar-besarkan itu di antara keluarga kita bicara, dan itu kan bicara orang Banyumas biasa lah bicara. Gak usah dibesar-besar. Pak Prabowo, siapa yang suruh nanya? Pak Prabowo. Tagar tampang Boyolali pun saat itu memuncaki daftar trending topik Twitter. Ada yang mendukung pernyataan Prabowo, namun tak sedikit pula yang menyindir mantan Danjen Kopassus ini. Pemirsa, hari ini calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di wilayah Nusa Tenggara Barat. Setibanya di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat, Anies Baswedan disambut para relawan. Ditemani istri dan anaknya, Anies datang ke NTB untuk melanjutkan kampanye. Anies dijadwalkan berkunjung ke sejumlah lokasi, mulai dari pondok pesantren, stadion, hingga taman budaya untuk bertemu masyarakat. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Dies Natalis ke-74 Universitas Gadjah Mada. Dalam acara itu, Ganjar bersapa dengan Mensesnek Pratikno, kemudian melanjutkan giat kampanye dengan berdialog bersama petani tembakau di Yogyakarta. Selamat Pak Anies. NTB. Sudah jadi saya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Dies Natalis ke-74 Universitas Gadjah Mada yang digelar di Geraha Sabha Brahmana, Yogyakarta, Selasa pagi. Ganjar mengenakan pakaian adat khas Jawa Beskap, kain batik, dan belangkon. Dalam acara ini, Ganjar bertemu Menteri Sekretaris Negara yang hadir sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Pratikno. Keduanya bersalaman, berpelukan, dan berbincang sebelum acara bertajuk Rapat Umum Terbuka Dies Natalis ke-74 UGM itu dimulai. Tak lama setelah Ganjar tiba, acara pun dimulai dengan masuknya Majelis Wali Amanat hingga guru besar UGM ke mimbar depan. Usai menghadiri acara Dies Natalis ke-74 Universitas Gadjah Mada, Ganjar menemui dan berdialog dengan buruh pabrik rokok Yogyakarta. Ganjar berdialog menyerap aspirasi pekerja pabrik rokok yang didominasi pekerja perempuan dan ada pula pekerja disabilitas. Ganjar berharap semakin banyak industri yang memberi ruang kelompok disabilitas untuk bekerja dan berkarya. Kalau kita bicara industri rokok, tantangannya tidak mudah ya. Hulunya produksi tembakau kita yang secara nasional makin menurun, kebutuhannya meningkat dan akhirnya dipenuhi dengan cara impor, maka terhadap petani tembakau sendiri mesti mendapatkan proteksi. Ganjar bersama Mahfud menyatakan keberpihakan kepada petani tembakau. Ganjar menyimpulkan industri tembakau merupakan industri padat karya yang menjadi titik kebergantungan suatu desa. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Putu Bagus Aristiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang debat Cawapres, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD diyakini telah mempersiapkan diri mengatur strategi. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto meyakini Mahfud MD mampu ungguli debat KPU. Mahfud MD diklaim akan menyajikan gagasan original dan visioner yang mampu menjawab kebutuhan rakyat. Beberapa hari lagi, KPU akan menggelar debat calon wakil presiden pemilu 2024. Debat akan digelar pada Jumat 22 Desember. Komisi Pemilihan Umum dipastikan akan mempertahankan format debat calon presiden yang pertama untuk kembali digunakan pada debat calon wakil presiden. Sementara itu, format debat dinilai akan memberikan kesempatan lebih banyak kepada capres atau cawapres untuk mengungkapkan gagasan. Satu-satunya teknis debat yang diubah hanya penempatan podium untuk kandidat. Ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD diyakini telah mempersiapkan diri menyambut debat perdana cawapres. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto bahkan ungkap Mahfud MD mampu ungguli debat KPU.
Dalam persiapannya, Mahfud MD diklaim akan menyajikan gagasan original dan visioner yang mampu menjawab kebutuhan rakyat. Prof. Mahfud kan sosok dosen, tetapi sosok yang punya pengalaman di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Sudah biasa dibombardir oleh DPR, beliau tetap tenang. Sehingga dengan kekayaan pengalaman dari Prof. Mahfud, kami meyakini bahwa Prof. Mahfud akan memiliki daya unggul. Apalagi kalau berbicara tentang kesejahteraan rakyat, termasuk ekonomi digital sekalipun, green economy, kemudian kebijakan-kebijakan berdasarkan bagaimana mendayagunakan APBN untuk kepentingan rakyat, Prof. Mahfud itu sudah pakarnya. Pada debat Cawapres ada 6 tema yang dibahas. Tema-tema tersebut adalah ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan iNews melaporkan.